食ってやると決めてるんだ。Uhuy, halo nakama, balik lagi sama aku yang super unyu ini. Langsung aja kita ngelanjutin Remonster episode 9 hingga 10. Tapi yang belum nonton episode sebelumnya tonton dulu ya, link ada di deskripsi. Setelah 6 hari perjalanan, Gobro dan rombongannya akhirnya mencapai perbatasan Train. Ketika mereka tiba dan hendak memasuki kota, warga tampak ketakutan melihat ogre masuk. Beruntung, Gobro membawa penduduk asli, sehingga mereka diizinkan masuk meskipun warga masih agak cemas. Para wanita membantu Gobro mencari tempat tinggal karena mereka sudah lama tinggal di sana dan dulunya pedagang, sehingga mengenal banyak orang. Tak lama kemudian, Gobro mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Gobro memberi mereka pilihan, apakah ingin tetap di sana atau kembali bersamanya, karena itu adalah tempat asli mereka. Meski Gobro sebenarnya tidak ingin berpisah, ia diajak berkeliling kota oleh pria berambut merah. 赤髪ショートに案内されてと合流して買い物。 Gobro diajak ke tempat lain, tetapi ia memilih mencari informasi di kota dengan merubah bentuk tubuhnya menjadi seperti sebelum ia menjadi goblin. Saat berkeliling kota, Gobro mendengar banyak orang yang sangat takut pada ogre. 他は凶暴というイメージらしい。 Ketika memasuki sebuah gang, 6 orang tiba-tiba menghadangnya dan bersiap menyerang. Gobro dengan mudah mengalahkan mereka, memakan mereka, dan mendapatkan banyak kekuatan. 指輪なんかつけてたのか。 Gobro menyadari bahwa para penyerangnya mengenakan cincin yang sama, menunjukkan mereka mungkin anggota sebuah organisasi. Di dekat situ, Gobro melihat seseorang bernegosiasi dengan anggota organisasi yang sama. Orang itu tidak memenuhi permintaan anggota organisasi meskipun sudah membayar tembusan untuk membebaskan sang tuan putri. Mereka malah menuntut tebusan 3 kali lipat. さっきの連中の仲間か。 Ketika orang tersebut menyerang anggota organisasi karena marah, dia dengan mudah dikalahkan dan hampir dibunuh. Untungnya, Gobro datang menyelamatkannya. Namun, orang tersebut marah karena Gobro hanya membuat musuh-musuhnya pingsan. Gobro bingung dengan reaksinya, tetapi menyadari bahwa misi ini sangat rahasia. Ia memberikan kontaknya kepada orang tersebut untuk bekerja sama, karena Gobro hanyalah seorang tentara bayaran. もう悟られるなよ。 Malam itu, bocah tersebut benar-benar menghubungi Gobro untuk meminta bantuan. Menjelaskan bahwa misi ini sangat rahasia dan hanya segelintir orang yang tahu tentang penculikan Tuan Putri. Sebelumnya, dia mencoba menanganinya sendiri. Namun kali ini dia meminta bantuan Gobro. Gobro setuju dan sudah mengetahui lokasi persembunyian mereka, yaitu sebuah villa dekat kota. Gobro langsung menuju ke sana dan mengalahkan para penculik. Tuan Putri memang ada di sana, dan terlihat bahwa penculikan ini sudah direncanakan dengan baik. Namun, penculikan terjadi karena Tuan Putri keluar tanpa pengawalan dan tertangkap. Gobro membakar tempat itu dan menginstruksikan bocah tersebut untuk tidak memberitahu raja tentang keterlibatan ogre. Walaupun bocah itu berniat memberitahu raja, Gobro menghipnotisnya agar tidak menceritakan detailnya. 昨日催眠術を活用して。 Keesokan harinya, Gobro mendapat kabar baik bahwa Hobgoblin telah melahirkan. Dia senang karena ada regenerasi, tetapi juga merasa sedih karena tidak bisa melihat bayi goblin tersebut. Gobro tidak bisa pulang dulu karena harus mengetahui keputusan para cewek. Saat ditanya, mereka setuju untuk kembali dengan Gobro karena masih banyak tugas yang belum selesai di markasnya. みんな、ありがとう。 Secara tak terduga, Tuan Putri Rubilia datang menemui Gobro. Gobro lupa belum menghipnotis dia kemarin malam. Dia tidak pingsan, hanya setengah sadar saja. Dia berterima kasih atas penyelamatannya dan menawarkan pekerjaan untuk mengawalnya ke kota Aswal. Gobro awalnya menolak karena Rubilia sudah memiliki pengawal. Tetapi Rubilia mengatakan pengawalnya membosankan dan tidak dapat diandalkan. Gobro tetap menolak sampai Rubilia menawarkan bayaran berupa 1 pet emas yang jika dijual setara dengan 1 miliar. Para cewek mendesak Gobro untuk menerima tawaran tersebut. Meskipun berat hati karena harus menunda kepulangannya, akhirnya Gobro setuju. Tuan Putri akan menunggu Gobro di gerbang besok. Pada pagi harinya, Gobro sudah berada di gerbang bersama Tuan Putri Rubilia. Gobro merasa aneh karena tidak ada penjaga yang menemani mereka. Ternyata, Rubilia keluar secara diam-diam, menyebabkan para penjaganya kerepotan mencarinya. Mengabaikan situasi itu,
Mereka melanjutkan perjalanan menggunakan lipan tengkorak yang sangat cepat. Rubilia menikmati perjalanan tersebut. Mereka berhenti untuk berburu dan memasak, namun Rubilia malah mengganggu istri Gobro yang sedang memasak dan bermain-main dengan monster ayam besar. Di perjalanan, Gobro menemukan ular tempurung dan meminta bantuan dari Neiki, Fuki, dan Genki, namun mereka enggan bekerja. Akhirnya, Gobro mengalahkan ular-ular tersebut sendiri. Rubilia mulai berubah, dia bersedia membantu mereka memasak dan juga berlatih bersama Gobro untuk menjadi lebih kuat. Rubilia juga ingin memperkuat kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri di masa mendatang. Gobro dan rombongannya melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba di tengah-tengah tebing, di mana mereka harus memilih di antara 3 jalur. Salah satunya adalah jalan tengah tebing, sedangkan yang lainnya adalah melewati pinggiran yang memakan waktu lama karena ada monster terkuat di pegunungan. Meskipun berbahaya, Gobro memilih untuk menghadapi monster tersebut. Keesokan harinya, Gobro bertarung dengan elang Palaisa. 捕獲したエーグルを限り食ってやると決めてるんだ。 Gobro memerintahkan yang lain untuk tetap berada di tempat karena ia ingin menghadapi Langgyok sendirian. Setelah 1 jam, pertarungan masih berlanjut tanpa ada kabar dari Gobro. Neiki menyarankan untuk melarikan diri karena Gobro tidak mungkin bisa mengalahkan Langgyok. Situasinya telah reda. Gobro yang terluka parah dan kehilangan tangan, akhirnya menggunakan skill terbaiknya untuk memulihkan diri. Dia berubah menjadi kesatria bajak coklat dan dengan mudahnya mengalahkan elang tersebut. Para teman Gobro terkejut melihat kekuatannya. Saat memeriksa elang yang dikalahkan, mereka menemukan bola bersinar langka yang bisa digunakan untuk membuat senjata. Gobro kemudian memasak Langgyok yang terkuat, dan Rubilia penasaran dengan kebiasaannya memakan monster yang dikalahkannya. Gobro menjelaskan bahwa itu adalah cara dia bertahan hidup. やられたりしたものだな。 Rubilia mulai memahami sudut pandang Gobro. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Gobro dan rombongannya akhirnya tiba di kota Mason. Warga terkejut dengan kedatangan Ogre dan menolak kehadirannya. Namun, Rubilia menjelaskan bahwa Gobro adalah Ogre yang baik. Melihat Rubilia yang berasal dari keluarga bangsawan, warga akhirnya menerima mereka. Mereka diizinkan tinggal sementara di kota itu dan diajak melihat air terjun yang indah. Setelah itu, mereka mandi menggunakan air panas. Malam harinya, warga dan rombongan Gobro mengadakan pesta. Gobro menyiapkan minuman yang diberikan oleh kepala desa elf dan mengadakan lomba minum dengan hadiah 4 pet perak. Meskipun antusias, tidak ada yang bisa mengalahkan Gobro karena dia tidak bisa mabuk. Setelah pesta, Gobro mendapatkan skill baru setelah memakan sesuatu. Keesokan harinya, Gobro dan rombongannya melanjutkan perjalanan tanpa hambatan. Mereka mungkin akan tiba di tempat tujuan besok. Gobro melihat si kembar tampak tidak sehat dengan wajah yang pucat. Mereka mengaku kelelahan setelah memasak untuk warga Mason. Gobro meminta mereka beristirahat sementara dia mengambil alih tugas memasak. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada kabar bahwa si kembar hamil dan mengandung anak Gobro. Anehnya, perut mereka membesar dalam semalam. Gobro meminta mereka istirahat dan menghubungi kakeknya untuk menceritakan situasinya. Kakeknya menjelaskan bahwa jika mereka mengandung anak Gobro, anaknya kemungkinan besar dan memerlukan operasi Caesar karena perut mereka akan terus membesar. Gobro segera mencari tempat untuk istirahat bagi si kembar. Dia khawatir, tetapi yakin kedua perempuan ini akan kuat. Keesokan harinya, situasinya semakin memburuk. Si kembar makin lemah karena bayi dalam kandungan menyerap banyak nutrisi. Akhirnya, Gobro menyuruh si kembar memakan dagingnya sendiri agar kebutuhan nutrisi anak-anak mereka terpenuhi. Awalnya, kedua perempuan itu menolak karena tidak tega meskipun Gobro bisa beregenerasi. Namun, Gobro memaksa mereka makan untuk menyelamatkan si kembar dan anak-anak mereka. Setelah makan, Gobro menemukan gua yang cocok untuk mereka beristirahat. Di dalam gua, Gobro mengalahkan seekor beruang dan membuat kasur untuk si kembar.
Dia juga melakukan penyembuhan dan memberikan obat penawar rasa sakit. Salah satu dari mereka tampak akan melahirkan lebih dulu. Karena perutnya semakin membesar, Gobro membuat mereka pingsan agar bisa melakukan operasi dan menyelamatkan ibu serta anaknya. Dengan penuh ketegangan, Gobro berhasil menyelamatkan bayi laki-laki dan perempuan. Anak-anak tersebut memiliki darah campuran antara manusia dan demi-human, serta terdapat orb dan tandu di tangan mereka. Mungkin karena Gobro sebelumnya memakan herb dan dragon spear. Rubilia, dengan tidak sopan, mengatakan mereka mirip anak monyet. Meskipun deg-degan, Gobro berhasil menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Namun, kakek ingin melihat cucunya dan mengingatkan bahwa anak campuran bisa berbahaya. Anak Gobro memang campuran dan berpotensi menjadi ras terkuat dengan menggabungkan kekuatan demi-human dan manusia. Kakek khawatir mereka bisa terjerumus ke hal yang buruk. Tapi Gobro bertekad untuk merawat anak-anaknya dengan baik. Meskipun kakek tetap khawatir, Gobro telah memutuskan untuk menjaga anak-anaknya. Kakek menyuruh Gobro memberikan nutrisi yang baik karena anak-anaknya lahir sebagai Lord. Gobro memberi mereka nama Aurel dan Argento. Sampai episode 10, baru diketahui bahwa nama mereka sebenarnya adalah Felicia dan Alma. Gobro berjanji untuk menjaga mereka mulai sekarang. Keesokan harinya, Gobro berburu untuk mencari makanan bergizi bagi anak-anaknya. Dia melihat monster rusa besar yang dia sebut rusa putih. Rusa itu tidak bergerak, namun tiba-tiba melepaskan tanduknya dan pergi. Tanduk itu bisa dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Gobro terus berjalan dan menemukan kelompok yang sedang melawan monster banteng atau balor. Tim ini terlihat berpengalaman dan bukan tim biasa. Namun, mereka masih kesulitan melawan monster balor terbesar. Saat mereka kelelahan dan tak mampu melawan lagi, Gobro memanfaatkan kesempatan ini dan menaklukkan balor tersebut dengan satu serangan. Setelah itu, dia berniat mengambil daging balor untuk dibawa pulang, namun siap menghadapi tim itu jika diperlukan. Gobro menyadari pemimpin tim tersebut bukan orang biasa, namun dia memilih berdamai. Dia memberikan obat untuk menyembuhkan luka mereka sebagai gantinya membawa balor tadi. Mereka setuju dan berterima kasih kepada Gobro atas bantuannya. Tim tadi merasa mereka mungkin akan kalah jika bertarung dengan Gobro. Saat tiba di gua, anak-anaknya sudah tumbuh dengan sangat cepat dan bisa berjalan. Gobro terharu melihatnya dan memberikan tanduk rusa kepada anak-anaknya agar semakin kuat. Seketika, kedua anaknya bersinar menunjukkan kekuatan besar. Gobro juga merasakan kekuatan yang luar biasa setelah memakan daging balor tersebut. Dia merasa bersalah karena memberikan anak-anaknya kekuatan yang terlalu besar. Saat tidur, Gobro tiba-tiba berevolusi menjadi Atendoji tanpa ragu. Keesokan harinya, yang lain terkejut melihat Gobro yang tampilannya berbeda, terlihat semakin overpower. おはようみんな。